Salah satu metodenya memperkirakan jarak tempuh dan memecahkan lama waktu menjadi banyak interval waktu yang singkat. Kemudian dikaitkan tiap interval dengan salah satu kecepatan di interval tersebut dan kemudian menambahkan total keseluruhan jarak yang didapat. Konsep tersebut jika interval waktu sangat singkat maka kecepatan dalam interval tersebut tidak akan berubah. Namun percobaan yang hanya memberikan nilai perkiraan saja. Integral dapat dianggap sebagai pencarian luas daerah di bawah kurva, yaitu fx antara dua titik A dan titik B. Jika fx pada diagram di samping mewakili kecepatan yang berubah-ubah jarak yang ditempuh antara waktu A dan waktu B adalah luas daerah f yang diarsir. Untuk memperkirakan luas, metode induktif adalah dengan membagi jarak antara A dan B menjadi beberapa segmen yang sama besar, dan setiap segmen disimbolkan dengan delta X. Sekali delta X lebih kecil akan memberikan perkiraan yang lebih baik dan mendapatkan nilai X yang tepat ketika delta X dekat dengan 0. Simbol dari integral adalah berupa S yang diperpanjang, singkatan dari summa. Integral tertentu ditulis sebagai berikut: integral dengan batas atas B dengan batas bawah A fx dx, dan dibaca integral dari A ke B dari fx terhadap x. Integral tak tentu atau antidifferentif ditulis integral fx dx. Berikut penerapan integral pada sains. Saya akan menjelaskan pada arus listrik dalam permukaan tertutup. Arus yang mengalir dari suatu permukaan tertutup dengan kerapatan arus J dapat ditentukan dengan hitungan integral tertutup I sama dengan J per A, dengan I arus listrik dalam permukaan tertutup dengan satuan ampere, dengan J kerapatan arus, dan A luas penampang. Yang kedua, perumusan daya listrik dalam ruang. Dalam kasus umum, persamaan P sama dengan F kali I harus diganti dengan perhitungan yang lebih rumit, yaitu integral hasil kalkulasi medan listrik dan medan magnet dalam ruang tertentu. Selain itu, integral kalkulus dan exercise digunakan untuk mempelajari kecepatan tubuh saat jatuh, tingkat perubahan dalam reaksi kimia atau tingkat pelumpuhan bahan radioaktif, memecahkan masalah seperti tingkat pertumbuhan kalori sebagai fungsi waktu, dan dapat digunakan pada bidang statistik dan probabilitas. Kalkulus dapat diterapkan untuk banyak masalah yang melibatkan gagasan cukup ekstrim, seperti tercepat, paling lambat, paling banyak, atau paling sedikit. Dengan kalkulus, sangatlah mungkin untuk menentukan sebuah berapa tinggikan proyektil dengan menentukan titik di mana perubahan atas ketinggian terhadap waktu, yaitu kecepatan sama dengan 0. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal yang saya ambil dari contoh soal fisika. Buat soal ini tentang kecepatan yang
dicari dengan mengintegralkan persamaan. Kali 3 kali 3 27 ditambah 2 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 dikali 2 18 kurang 5 kali 3 15. Nah, kita perolehlah 30. Inilah hasil dari pertemuan mobil setelah menempuh waktu 3 sekon. Untuk contoh yang kedua, kita ambil dari soal fisika juga, yaitu sebuah cakram mempunyai jari-jari 10 cm digunakan dalam percobaan praktikum fisika. Pada saat pemutaran didapatkan percepatan dengan persamaan AT sama dengan 8T dikurang 2 meter per sekon kuadrat dengan T dalam satuan sekon. Tentukan kecepatan sudut cakram setelah 2 sekon. Pertama-tama kita lihat cara. Nah, di sini kita mengetahui R sama dengan 10 cm. Ini karena di sini sudah meter, maka kita ubah menjadi meter, yaitu 0,1 meter. Yang kedua, AT sama dengan AT-nya tadi kan sudah ditentukan, yaitu persamaan 8T integralkan. Nah, integral dari 8T dikurang 2 yaitu 4T kuadrat dikurang 2T. Nah, kan tadi sudah diketahui berapa
berapa kecepatannya, yaitu 2 sekon. Kita akan mencari kecepatan suhu dalam 2 sekon. Nah, kita ubahlah si V ini, si T-nya tetap sama 2. Jadikan ya, masukkan ke dalam 4 dikali 2 dikurang 2 kali 2. 4 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat 4 dikali 4, 16. 16 kurang 4 sama dengan 12. Nah, sehingga kita dapat mencari kecepatan sudut. Rumusnya kan kita sudah ketahui kecepatan sudut sama V per R. Nah, kecepatan sudut dengan 12 per 12 ini yang mana? Dari sini ini ya, 12 per R yang mana? Ini 0,1. Kita oleh 120 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut dalam 2 sekon adalah 120 radian per sekon. Sekian contoh soalnya. Terima kasih. Energi dapat muncul dari wujud, pada dasarnya selalu berhubungan dengan usaha. Semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan usaha. Akan tetapi, menurut fisika, usaha terjadi jika ada gerakan dan perombakan. Dalam gerakan dengan jarak tertentu antara arus. Usaha didefinisikan jika saya menarik sebuah gerobak serong terhadap arah kanan, hanya bagian mendatar dari gayalah yang ditangkap usaha yang berdiri atau S energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan
sobat, perkenalkan nama saya Rizka Sofi Manulang dengan NIM 4203331017, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Medan. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bidang pertumbuhan eksponensial di dalam integral. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial adalah cara tertentu agar kuantitas dapat meningkatkan seiring waktu. Itu terjadi ketika tingkat perubahan sesaat, yaitu turunan, dalam suatu kuantitas terhadap waktu sebanding dengan kuantitas itu sendiri. Dalam hal ini, untuk kita bisa lebih mengerti mengenai pertumbuhan eksponensial, maka saya akan menyediakan yang namanya contoh soal. Mari kita simak bersama-sama, oke? Oke sobat, di sini saya sudah menyediakan satu soal mengenai pertumbuhan eksponensial pada integral. Nah, kita baca soal bersama-sama ya. Jika suatu spesies bakteri berlipat ganda setiap 10 menit, dimulai dengan hanya satu bakteri, berapa banyak bakteri yang akan ada setelah 1 jam? Di sini kita harus mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 2, T besar sama dengan 10 menit, T kecil sama dengan 60 menit. Apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu XT atau berapa yang didapatkan selama berapa bakteri yang diperoleh selama 1 hari. Sini 1 hari. Oke, kita lanjut menjawab guys. Oke, mari kita jawab. Nah, kita masuk pada rumus ya. XT sama dengan A kali B pangkat T kecil per T besar. Nah, kita substitusikan rumus di sini dengan angka yang sudah kita dapatkan dari yang diketahui tersebut. Nah, XT atau X 1 hari sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2 pangkat T kecil sama dengan 60 menit per T besar sama dengan 10 menit. Nah, berapa sobat? 1 dikali 2 pangkat 6. Karena 60 dibagi 10 itu kan 6 kan guys? Oke. Selanjutnya yaitu hasilnya 1 dikali 2 pangkat 6 yaitu 64. Nah, berarti setelah 1 jam atau 6 interval dalam 10 menit akan menghasilkan sebanyak 60 bakteri. Berarti hasilnya adalah 64 bakteri.